Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa masih beribadah kepadanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang sudah saya siapkan. Antara lain implementasi akhlak Islami dalam kehidupan, akhlak, pernikahan, dan kehidupan keluarga, contoh kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan sesama Muslim dan non-Muslim, Islam dan Pancasila, yang terakhir Islam dan demokrasi. Yang pertama, implementasi akhlak Islami dalam kehidupan. Akhlak bisa didapatkan melalui beribadah kepada Allah serta memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membentuk akhlak itu sendiri yang bertujuan untuk membangun peradaban manusia dan memperbaiki penyakit sosial serta mental. Akhlak dalam kehidupan antara lain akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dengan menjauhi larangannya serta menjalani perintahnya. Akhlak kepada Nabi tentunya dengan menjalani sunnah-sunnah beliau. Akhlak sesama non-muslim dengan toleransi satu sama lain. Akhlak sesama tetangga di sini bermaksud membantu apabila dari salah satu kita ada kesulitan. Yang terakhir akhlak terhadap orang tua dengan tidak durhaka kepada kedua orang tua serta menjaga lisan kita terhadap kedua orang tua. Yang kedua ada akhlak. Orang yang memiliki akhlak akan mendapat penghormatan orang lain dan dimuliakan dia di hadapan orang lain. Mengapa demikian? Karena akhlak sejatinya ialah membawa kebaikan serta ucapan yang berakhlak. Ucapan yang berisi kebaikan untuk orang lain dan orang di sekitarnya. Dengan akhlak manusia pasti bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Tanpa adanya akhlak, dunia akan rusak akibat ulah manusia itu sendiri karena tidak mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-1, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari kedua Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Pernikahan itu sendiri hukumnya wajib tergantung dari niat diri sendiri. Apabila niatnya buruk, pernikahan bisa haram hukumnya. Ada kriteria dalam memilih pasangan agar hidupnya harmonis, antara lain hartanya, derajatnya, atau kemuliaan keluarganya, kecantikannya, agama atau akhlaknya, menyalurkan nafsu dengan menikah, dan yang terakhir meminang. Kunci kebahagiaan rumah tangga antara lain istri-istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan rezekinya dekat dengan tempat tinggalnya. Yang keempat, nilai dan contoh kehidupan rumah tangga. Nilai dasar dalam keluarga dan contoh kehidupan keluarga dalam Al-Quran, semua persoalan ini Allah sudah berfirman di dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Di ayat 12 Allah berfirman, "Bersyukurlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan maka barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji." Keluarga yang baik serta sesuatunya harus diawali dengan kebijaksanaan. Didasari dengan ilmu dan pengetahuan semuanya itu dalam rangka memaksimalkan potensi yang Allah sematkan kepada manusia. Yang paling penting adalah bagaimana menggapai ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan, antara lain bersyukur dan tidak syirik, birrul walidain, tidak mengikuti perintah dan ajakan orang tua jika mengarah pada kesyirikan, memperbaiki hubungan dengan orang tua meski berbeda pendapat, adanya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak, mengajarkan bahwa setiap
perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Mengajarkan dan menasihati tentang sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kesabaran, dan menjauhi sifat sombong, etika dalam berjalan dan berkata-kata. Yang kelima, hubungan sesama non-muslim, muslim dan non-muslim. Hak dan kewajiban sesama muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. 3. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucap Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucap Yarhamukallah. 5. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2162. Hubungan dengan non-muslim, Islam membolehkan kita berhubungan dengan non-muslim tetapi tidak membicarakan hal-hal yang bersifat keagamaan, contohnya membahas agama di antara keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun yang berarti untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Yang keenam ada Islam dan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini Al-Quran sudah menyebutkan di surah Al-Ikhlas yang pertama. Ayat pertama yang berbunyi artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaksud dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang memperlakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Persatuan Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungannya antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini juga ada di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, yang terjemahannya yaitu, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Robnya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga ada di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, yang terjemahannya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang terakhir ada Islam dan demokrasi. Peran rakyat sangatlah penting dalam menyuarakan pendapat. Oleh karena itu, demi terciptanya demokrasi yang baik harus dilandasi dengan agama supaya menghasilkan demokrasi yang damai dan tentram sesuai yang kita harapkan. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan demokrasi adalah Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sementara di dalam Al-Quran membahas musyawarah di Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Quran dan sunnah Nabi dan prakteknya masyarakat yang ada di zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya. Pengalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.